Ya, halo, selamat datang di Horror Des episode ke-12 ya. 12. Saya Popok Kusen. Saya Sableng. Ya, hari ini ada cerita dari temanku namanya Arif. Ya. Dia akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dia alami di rumah keluarganya dia. Ini di pusat kota Semarang dan ya pokoknya pusat kota lah. Rame itu lokasinya. Aku tahu, aku sering lewat situ. Medeni gue. Gara-gara diceritain gini tadi medeni. Merinding jadi. Tapi langsung aja nanti kita dengerin ceritanya itu. Ini panjang ceritanya. Jadi langsung satu cerita full. Ada beberapa kejadian di situ dan sama ada endingnya juga. Pokoknya ini salah satu yang terseram lah ya, yang horror ada di Horror Des. Horror. Tapi ya silakan dinikmati aja yuk. Langsung aja kita dengerin cerita dari Arif. Oke, cerita ini akan diceritakan oleh temennya Popo ya. Akhirnya ada temenku yang datang setelah biasanya temennya Sableng terus. Jadi langsung aja perkenalkan, ini Arif. Arif. Ya. Arif. Jadi temennya sebenarnya rada rak cetos ya, kenalannya rak cuman cetos ya. kenal aja random sih. Ya, random. Tapi si Arif ini akan membawakan cerita pengalaman sendiri. Di rumahnya apalagi? Di rumah keluarga. Nah, ini cukup serem. Aku sudah ada kisi-kisinya sih, tapi yang cerita biar langsung Arif aja biar lebih serem. Langsung ya, enggak usah pakai macam-macam ya. Silahkan boleh lihat kamera, boleh lihat kita, nanti pokoknya gue flowing jalan terus. Oke? Monggo. Ya. Jadi ceritanya tuh gini, sekitar tahun 2017 ya, 2017-an itu mertuaku tuh sakit. Nah, kebetulan memang itu ya tak bantu ke pengobatannya ke Semarang. Waktu itu rumahku di Semarang atas di Jatingaleh. Nah, karena ya kan namanya hubungan antar keluarga, aku tetap ngabari mamahku kan, mah ini mertuaku tak bawa ke Semarang, mau tak lakukan perawatan medis gitu tuh, tak bantu untuk pengobatannya. Nah, mamaku langsung nyaranin, ya sudah pakai rumah gue kosong. Nah, waktu itu mamaku sudah di mamaku sudah di Balikpapan gitu waktu itu. Mamaku udah enggak di Semarang. Rumahnya posisi rumah kosong sekitar 1 tahunan lah. Ya akhirnya aku langsung ya wis toh ngomong sama istriku tak ya oke, nanti tinggal dibawa ke sini, dipindah. Itu aku enak itu. Aku posisi pindah rumah itu enak banget. Nggak bawa apa-apa. Semua furnitur ada. TV, kulkas, AC, mesin cuci, kitchen set semua ada. Tinggal masuk bawa baju, nggak bawa apa-apa aku. Wis enak banget lah gitu. Tinggal masuk. Nah, itu tuh karena namanya kan rumah kan mesti kan nggak pernah dibuka, kotor kan, wajar. Nah, ya paling pertama itu nggak terlalu ada vibrasi apa tuh nggak ada. Cuma karena mikirnya kan pengobatan dari mertuaku toh, tak antar ke Karyadi. Lah kebetulan juga agak lama pengobatannya waktu itu. Operasi ini sampai ya dari masuk operasi sampai penyembuhan itu satu bulanan, sekitar 1 bulan. Jadi aku jarang di rumah, istriku ya juga bolak-balik gantian kan. Nah, jadi tidak terlalu ngeh di rumah, keadaan di rumah. Nah, setelah tak bawa pulang di rumah itu aku tuh kejadian pertamanya itu gini. Aku itu kebetulan waktu itu kan yang tak pakai baru 1 kamar karena anakku masih 2 tahunan lah, 2 tahun. Jadi aku mbak istriku, anakku tak taruh 1 kamar. Kamar itu di depan, kamar paling depan. Harus itu kamar tamu, tapi tak pakai. Kamar sing untuk yang kamar utama itu di tengah, itu enggak kepakai sama sekali. Sama kamar yang di dekat kamar mandi itu enggak kepakai sama sekali. Nah terus itu tuh aku itu pas ke kamar mandi lah, kebetulan kamar mandi ini kan terpisah, enggak di kamar mandi dalam, di kamar mandi ini terpisah. Aku keluar, tak buka pintu toh, set. Aku tuh ngelihat dengan jelas wanita, bajunya agak lusuh tapi enggak jelek, enggak sobek-sobek.
kayak dress zaman dulu, putih, rambutnya keribu, bukan enggak keribu ya, curly ya gitu curly. Kaget toh, ki sopo ki? Wah itu tak tutup. Waduh, maksudnya kok langsung kaget. Nah terus itu tak buka lagi toh, oh enggak ada. Ya saya kira lah dari kamarku ke kamar mandi itu sekitar 7-8 meteran adalah jalan agak jauh. Nah itu pas tempat aku jalan tuh harus lewat ke tempat dia berdiri itu. Jadi oke lah, tapi kan positive thinking enggak ada apa-apa. Oke, akhirnya aku ya tetap positive thinking. Nah, terus aku cerita sama cicikku. Nah, itu sing poinnya yang aneh itu di sini. Ini percaya enggak percaya? Screenshotnya tak tunjuk ke Popo. Omongannya cicikku. Ini agak gimana lah ceritanya. Cicik, aku ngomong sama cicikku, aku tuh omahe kok aku weruh seperti ini ya. Di rumah ini kok aku pernah ada cewek, ada wong wedok lah, wong Jawa kan ngomong gitu, ada wong wedok bentukannya seperti ini. Nah, aku tapi belum cerita rambutnya keribu loh. Belum cerita rambutnya keribu, cuman ada wong wedok gitu. Lambine putih, di mana? Cicikku tanya gitu toh. Di tempat situ. Di kamarnya cicikku. Nah, terus cicikku tuh cerita dulu dia pas hamil itu sering dipeluk sama sosok wanita, tapi dia ndak pernah, ini kejadian nyata, tapi dia ndak pernah berani ngeliat perutnya kan. Posisi itu cicikku lagi hamil sekitar 4-5 bulanan. Nah, posisi cicikku tuh cerita di telepon, cerita di lisan pun cerita, kayak nek di WA aku kita lupa cerita apa ndak dia ngomongnya gini, dia itu bilang ngelus-ngelus perut cicikku sambil ngomong, anakmu tapek ya. Itu ini aku cerita merinding loh, anakmu tapek ya, tapi pakai dengan lirih tertentu. Nah, terus tak tanyai bentuknya kok piye, tak kasih screenshot. Aku nyari gambar di Google toh. Yang seingatku mirip itu nggak lama dari timeline kejadian itu, langsung tak tunjukin. Aku telepon, aku WA cicikku tuh, tak tunjukin, rambutnya keribu persis. Itu aku waduh iki piye iki. Aku kan tapi ya positive thinking, tetap positive thinking, karena aku memang ya di masa-masa sebelumnya tuh sudah terbiasa di rumah yang cukup bervibrasi unik gitu, jadi tidak terlalu pengaruh lah ya. Tapi ya itu ini sekitar sedih itu akhirnya cicikku tuh lahiran prematur dan meninggal. Itu nyata. Jadi nggak lama, jadi mau kejadian itu pemain hampir dilus-lus dijak ngomong gitu. Nah terus dia ngomong gitu tuh. 7 bulan kurang itu cicikku lahiran jam 9 malam. Aku jam 6 pagi ditelepon, disuruh datang, pas datang barusan meninggal anaknya. Itu nyata, kejadian nyata nih. Aku lah itu udah apa juga ya sebenarnya enggak terlalu takut sih aku, cuman ya kok yo cocoknya itu bisa saling terkait gitu loh. Kok ya aku ya iso ndelok seperti itu, dan divalidasi cicikku cerita seperti itu. Cicikku memang ya nek orang bilang nek indigo itu ya mungkin bisa, cuman aku ndak terlalu percaya indigo sebenarnya. Ya, jadi ya aku bisa mendefinisikan indigo dengan pemahamanku sendiri. Nah, ya kisah pertama itu, dan setelah itu kita ndak muncul lagi. Cuman ya tetap kelingan bentuknya, sosoknya berdiri di mana, ya tetap rekam jelas. Ya, waspada. Tetap misalnya benar-benar lewat waspada. Ya, habis itu udah enggak terlalu ada gangguan sih. Nah, terus ya setelah berapa bulan itu kedua lah ya. Jadi kejadian kedua itu kan posisi memang rumah kan benar-benar dari kosong, enggak ditempati toh. Nah otomatis kan juga effort untuk bersih-bersih kan ekstra lah. Kebetulan aku waktu itu masih bersihin kamar mandi. Jadi sebelah kamar mandi itu nek
ruang sing isine mesin cuci sama tempat cuci piring itu loh. Jadi kamar mandi ini cuma satu, tapi sebelah ada ruang isine tempat mesin cuci sama tempat cuci piring itu, tapi bentuknya ruangan, bukan di dapurnya, enggak ada sendiri. Nah, di sana aku tuh pas bersihin itu apa? Bersihin kamar mandi, aku lihat istriku lewat. Dan ada anjingku. Hah? Ada anjingku. Anjingku ngikuti. Oh, berdua gitu. Berdua jalan ke kamar mandi, ke ruang yang mesin cuci itu. Di sebelahnya itu. Nah, pas kan tak tanya toh. Omong aku sudah barusan nyuci kok. Kowe lagi ngapain? Itu kejadian nih. Nah, istriku kan diem, kok ora jawab-jawab. Maksudnya kan cuman beda ruang sebelah tok itu loh. Kan mesti kan kedengeran toh. Dan suaraku tuh, tak pikir suaraku juga cukup keras gitu. Nek ngomong itu ya juga banter toh, nek orang itu ngomong kok enggak jawab. Nah, tak ingat ada anjingku. Anjingku ada. Tapi istriku enggak ada. Nah, aku bingung. Terus tak tanyai. Loh, kowe tadi ke itu enggak, ke tempat mesin cuci enggak? Enggak, aku di kamar aja nemenin anakmu nonton TV gitu. Terus bos apa? Dan anjingku pun ada di sana nungguin tuh, kan lucu tuh. Anjingmu enggak jeguk-jeguk? Oh enggak, waktu itu anjingku enggak jeguk-jeguk, cuman ngikutin, bener-bener ngikutin. Cuman aku ngelihat memang sosok itu sekilas kayak dari pinggir mata itu ke sosok istriku lewat gitu loh. Istriku lewat ke sana. Terus tak tanyain lu, itu siapa? Nah itu mulai aku rodok mulai ndak seneng toh sama rumah ini toh. Ih waduh ki kok bahaya, kok wis sudah maksudnya orang gini menyerupai gitu loh. Waduh kok bahaya gitu mikirku. Nah, dan juga anakku itu nek tidur, misalkan tidur, dia ndak mau pintu dibuka. Selalu minta tutup, katanya takut ada monster, ngomongnya gitu. Papa ada monster mau masuk, tutup lah. Oke lah, ya anak kecil lah 2 tahun ajar lah. Kan mikirku, oh enggak apa-apa, masih oke. Nah, itu ya mungkin itu setelah berapa bulannya? 2-3 bulanan lah dari aku datang. Ya mungkin ya 3 bulan lah dari mertua aku selesai pengobatan di sana, aku tinggal di sana juga karena waktu itu aku sedang bangun rumah di dekat sana juga. Paling cuman sekilo kurang dari rumah mamaku. Nah, itu benefitnya banyak banget lah. Makanya aku tetap memang aku dulu tempat di sini, tidak ada tempat lain loh. Daripada aku harus tinggal di atas, bolak-balik kan jauh, ngontrol rumah, ngontrol tukang, ke kantor juga jauh banget. Nah itu. Nah, cuman ini yang kejadian ketiga itu memang aku ya sudah, istilahnya kayak klimaksnya tuh. Klimaksnya tuh gini. Di rumah itu, jadi misalkan lagi ngobrol-ngobrol sama istriku, apa ada ya kita sama istriku itu waktu itu. Tapi ada mertuaku yang laki, kan tak bawa Semarang semua. Mertuaku yang laki-laki itu ada. Cuman dia memang tidak mendengar. Aku mendengar ada orang suara ketawa. Karena kamu bisa membedakan kira suara dari dalam rumah sama suara dari luar rumah. Pasti bisa beda gitu. Beda, mesti beda. Tetap ngerti. Misalnya iso ancar-ancar. Oh ini dari belakangku. Oh ini dari kamar mandi nih suara nih. Arahnya pasti ngerti, gitu. Aku bener-bener kerasa suara orang ketawa. Itu ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi enggak keras, tapi keras menghilang. Suaranya gitu. Itu istriku dengar. Terus aku mau sing ketawa sapa kuwi? Tak tanyain mertuaku toh. Karena manggil mertuaku sing laki kan kong, tadi ketawa. Enggak. Dengar suara ketawa, enggak, tapi istriku dengar. Ada yang ketawa dari dalam rumah. Suaranya laki-laki. Nah, itu. Nah, itu beda berapa hari tok itu. Jadi sing dari kejadian sing ketiga nih.
Itu aku bener-bener sudah tidak seneng banget. Teman memang endingnya tetap tak lawan toh. Nah, dari terus itu sekitar siang lah, sekitar siang. Anakku itu sudah bisa pegang gelas kaca dari sebelumnya dan tidak pernah jatuh ke. Itu tidak pernah jatuh ke. Dia bisa megang gelas dengan baik. Wis bakoh. Wong anakku tidak pernah dari kecil tidak ada yang pakai dot. Dia bisa pegang gelas. Dia bisa pegang gelas. Tapi tiba-tiba itu sekitar 2 meter dari kamar yang tak pakai itu. Karena aku bilang aku pakai kamar tamu toh. Ruang keluarga karena ada histori yang kamar utama ada histori itu memang tidak lah. Oke, jangan dulu lah gitu. Terus juga deket kamar mandi juga kan. Jadi karena sudah ada kejadian tetap aku bilang sama istriku di sini aja. Juga kebetulan ada AC ini juga gitu. Nah itu kejadian itu gini, di titik itu ya sekitar 2 meter dari pintu kamarku, anakku tuh tiba-tiba jatuh ke gelas pang dan diinjek. Kaki itu anak umur 3 tahun ya, 3 tahun kurang lah, kaki sobek sekitar 4 sentinan telapak kaki nih, darah ngocor kemana-mana toh. Dan unik kedenger lagi suara nih. Dan tidak cuma aku tok, istriku denger. Nah iya aku cerita itu. Nah itu apa tuh, aku waktu itu tidak mikir panjang toh, tak bawa ke Tlogorejo di penanganan jahit dan apa itu kejadian itu. Nah aku ngerasa iki kenapa toh, memang oke lah 01 tahun sih oke lah, cuman kok vibrasinya tuh kok sampai ke fisik gitu loh, negatif banget. Itu kok enggak, kok ini ada apa sih gitu. Nah aku tuh sampai akhirnya tuh ya, aku tadi kan sebelum dari siaran ini kan sempat cerita sedikit lah, keluh-keluh sedikit. Aku memang pernah di Forsup itu Kaskus juga, tapi enggak terlalu aktif. Nah itu aku mencoba melakukan ya istilahnya berdoa di titik dimana anakku jatuh ke gelas itu. Itu. Nah, berdoa. Nah di doaku itu aku ya istilahnya dapat kayak bisikan. Udah. Vision, kayak slideshow terus gitu toh. Aku dapat vision. Itu gini. Orang zaman sekarang kan jarang ada yang tahu toh Rama Aipama. Udah ndak pernah ada toh Rama Aipama toh, ngerti toh? Aku ora ngerti. Sing ini lho, topine gini. Nah, betul. Bajunya kayak spray. Bajunya gombrang. Sang kaki gitu loh. Nah, topinya gini, mata hitam. Itu Sableng ngerti. Nah, aku ora ngerti deh. Nah, blas ora ngerti. Ngerti lah. Nah, itu. Dan sudah enggak ada, maksudnya chanceku untuk berpikir mengimajinasikan bentuk seperti itu kecil toh. Wong dia pun ndak pernah ada lagu ini lagi, ndak pernah muncul di TV. Tapi vision yang tak dapat, ya dalam doaku tuh, kemarin gak dapat sekelebat gambaran. Itu bentuknya kayak Rama Aipama, tapi ndak pakai topi. Bajunya warnanya emas. Ya ada motif-motifnya, tapi warnanya emas. Dan tinggi sekitar mungkin 3,5-4 meter lah, seatap itu. Dan itu sama, ketawanya juga dengernya sama. Gitu. Lalu kan kayak feelingku udah ndak enak toh. Wah kiki opo iki gitu. Nah ya wis tak pikir-pikir, aku kudu ngapain ya. Terus aku ya intinya ya meh piye lah, isone ya mau berdoa. Wong anakku belum begitu itu kan belum bisa jalan, wong kakek sobek 4 cm. Ketancap beling itu, dan umur 3 tahun loh Pak. Itu loh Pak. Itu sebabnya tidak terlalu pikir panjang, cuma mendoa lagi aku kudu ngapain gitu, Nah itu ya puji Tuhan tuh ya dikasih, ya boleh percaya boleh enggak ya, aku tuh disuruh doa di tempat itu dan dijelaskan kenapa kok di tempat itu. Aku tak kira-kira dan tak ukur-ukur bener. Jadi tempat kejadiannya itu titik tengah dari rumah. Jadi misalkan rumah kan gini toh.
mbok tarik garis X lah, titik tengah itu di sana. Kita masuk akal. Maksud dari selayang vision dan pikiranku dewe ya. Oh masuk akal. Masuk akal nek di sana titik tengah. Aku disuruh berdoa. So doa pokoknya doa itu suruh mbayangno bahwa kayak enggak. Kayak doa, misalkan kayak aku kan kebetulan Katolik, jadi suruh doa Bapa Kami ya, doa formalitasnya Katolik lah. Nah, itu suruh doa sama membayangkan iki ada orang yang pernah misalnya melakukan ini atau enggak. Cuman aku melakukan apa yang sesuai waktu itu di doaku disuruh kan. Membayangkan kayak ada istilahnya apa ya? Nek aura yang menyelimuti rumahku. Dari misalkan kotak gini kan. Nanti dari ujung-ujung itu kayak keluar misalkan anggap kita ambil warnanya hijau. Nah, nanti keluar kayak selimut warna hijau nyelimuti. Nah, itu. Sampai kamu pemain bayangno itu kamu doamu jangan selesai sampai semua tertutup. Itu. Dah, oke. Sama kasih ono garam krosok di ujung-ujung rumah. Dah itu tok. Nah terus akhirnya tak lakuke to, enggak pakai ritual, enggak pakai apa, ya mung doa to. Aku percayalah pakai imanku lah. Berdoa tak lakuke sampai ya mungkin ya 10 menit 15 menitan lah. Set dan percaya we tak taruh sana. Ya puji Tuhan tidak ada lagi sih. Habis itu udah tidak terlalu ada gangguan dan tidak ada apa-apa. Nah, terus aku ya mungkin tanya-tanya sama orang yang cukup peka loh sama hal itu. Dia ngomongnya gini, sebelahmu itu tanah kosong soalnya. Dan orang buang sampahnya kena sana semua. Dan memang benar, sebelah rumahku itu tanah kosong. Orang buang sampah liar di sana dan dibakari. Wow. Di sana dibakari sampahnya dari pohon, dari ono kasur barang, ono lemari barang. Itu ya mungkin dan temanku yang cerita ini mungkin keimbas dari sebelah itu kan karena kotor, jadi ya istilahnya disukai oleh makhluk-makhluk tertentu. Ya, dari ya mencoba berpikir rasional gitu kan. Nah terus akhirnya ya aku juga nunjuk ke Sherlock rumahku ke Popo waktu itu. Tak Sherlock malam dong bos ada sedulurku. Murine deh. Tonggo ternyata. Itu di tengah kota Semarang loh itu loh. Ndak di pelosok-pelosok itu tengah dan itu memang rumah itu ya ini side story aja ya. Aku tuh memang menangi. Waktu rumah itu kan beli sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an itu. Waktu ya biasa habis beli kan cek-cek toh. Karena aku anak paling kecil kan otomatis melu itu toh. Nah itu waktu dibersihkan rumah, bersihkan dalam arti yang sebenarnya loh. Bersih bener-bener pembersihan maksudnya ya disaponi, lampu ini diganti, sing bolong-bolong itu di tembeli kan misalkan ternyata dah bolong nih dibenerke sekalian gitu. Itu aku ngelihat apa kayak jimat itu banyak banget di dalam rumah itu. Itu sama kayak sing nanti mungkin ya lain waktu lah. Sing rumahku di atas itu juga waktu aku membangun rumah kan dulu kan hampir ambruk toh di sana terus tak renovasi. Nah, itu tuh sama. Nemu jimatnya banyak banget. Itu aku bener itu yang dari misalkan ya tulisan negara tertentu ya gitu kan oke. Tulisan negara tertentu ya udah malah dari itu kulit harimau. Masa udah suwi banget tuh kulit harimau tuh. Ya itu ada. Itu di rumah itu ya ada di itu apa? Ternit. Enggak. Sela-sela kusen. Kebetulan kan kusen sama tembok toh. Cepit toh. Nah, lah itu di atasnya kusen kayu itu kan mungkin kebetulan kusennya kan agak jebol waktu itu kan waktu dibeli juga sudah agak ya istilahnya agak nggak layak lah. Wong murah waktu itu, saya ingatku murah. Nah, itu waktu itu loh. Terus dari tukang yang bersih-bersih loh, ini apa? Aku lihat.
Itu tidak diambil itu ada jimat nih. Ya mungkin itu kulit harimau asli atau palsu kan enggak tahu aku ya toh. Cuman ada tulisan dari negara tertentu. Nah, itu ya dengan lambang-lambang tertentu. Nah, itu ya mungkin kita mendefinisikannya itu jimat. Nah, itu dan belum itu tentu jimat toh. ya enggak tahu. Sil ya, sigil ya, bisa juga. Sil. Nah, itu aku ngalami aku nih itu sekitar ya 23 tahunan ya yang lalu lah waktu beli rumah itu. Itu kosong terus rumahnya juga enggak pernah dipakai waktu itu karena cuman dibuat gudang wek bapakku tok. Jadi kosong, enggak pernah dipakai. Nah, terakhir karena dipakai itu waktu cicikku mutasi ke Semarang. Jadi rumahnya direnov. Cicikku cuma sebentar tok, 2 tahun, 3 tahunan tok udah mutasi lagi. Jadi ya itu waktu tak pakai itu udah posisi nganggur setahun. Gitu. Diropel ini berarti Bu, si Arif. Wah. Enggak toh, kan masih cerita satu. Ya 3 cerita teman. 3 cerita jadi satu. Masih dalam satu rumah. Satu rumah ini. Nek yang rumah yang lama itu mungkin Popo pernah ngerti cerita rumah malas itu. Lesi. Aku tapi anu. Ya bang ngerti maksudnya sekelibat suara itu. Akeh banget ceritanya. Iya. Wah kadang ini kadang ini. Karena versinya terlalu banyak jadi ketoknya nusun alurnya itu tolong di suatu universitas itu aku ya denger. Kowe tahu dolan mrene? Ora tahu. Kan krungu kan biyen sering dolan mbek sapa cacah to. Iya. Itu legendaris ya. Itu kenapa rumahnya Lesi? Nah, itu agak unik tuh. Karena memang rumah itu pinggir tebing timur. Jadi dapat sinar matahari ini di atas jam 10. Makanya males nih. Terkenal ini biyen. Iya. Ini dinilai dulu. Yang ceritanya wis rampung ya? Nah, 3 aja. Betul. Ya. Aku kasih nilai langsung aja ya. Aku soalnya wis ngerti ceritanya iki dan wis bayangke terus dari kemarin jadi ini 8. 8. Horor. Tapi aku senangnya tuh ini happy ending. Jadi setelah Arif berdoa terus ternyata semua gangguan hilang. Iya. Karena sebenarnya terusir. Tujuannya horor des kan kayak gitu. Iya, supaya enggak takut. Betul. Ini ya. Kalau seperti ini enggak usah takut. Iya. Nek kalau di tujuannya takut namanya bukan horor des. Des horor. Des horor. Nah, itu takut. Kalau horor des kan berani. Siap. Oke. Ya wes berarti gitu dulu ya untuk gitu dulu. Yang kali ini. Mungkin nanti Lesi House itu berhasil digawe alur yang menarik, mungkin datang lagi bisa lagi tuh. Karena kui lu harus tahu itu legend Lesi House di zamannya. Iya itu legend itu. Begitu diceritain pasti pada tahu. Orang Semarang tahu lah Lesi House. Di suatu universitas. Ya udah, thank you ya Rep. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya wis gitu aja ya. Ayo, thank you. Ya, ketemu lagi di segmen horor Rendes yang terbaru yaitu Monster of the Week atau monster minggu ini. Ini minggu yang ketiga ya, berarti giliran coba aku ya. Iya tuh. Aku gaya nih padahal wis golek. Jadi monster kali ini aku temukan makhluk dari Filipina ya, dari Filipina namanya tuh Aswang. ASWANG macane piye? Aswang. Aswang. Nah, Aswang ini konon katanya tidak ada yang pernah tahu wujud aslinya kayak apa karena si Aswang ini tuh shapeshifter. Jadi dia bisa berubah-ubah. Jadi kayak ninja ngono ya. Jadi iso apa jurusnya Naruto Kuchiyose no Jutsu. Nah, iso harem no Jutsu ya, pokoknya dia iso berubah-ubah ngono lah. Bisa berubah jadi hewan, jadi manusia, menyamar tetanggamu, menyamar anakmu. Jadi sering ada cerita kan kalau malam-malam gitu lihat mamamu naik tangga, ternyata beberapa detik kemudian mamamu baru masuk dari kamar mandi gitu. Tadi yang naik tangga siapa? Kemungkinan besar itu Aswang. Kalau di Filipina. Di Indonesia namanya apa? Wewe Indonesia gitu. Apa ya? Nggak tahu aku. Nah, Aswang ini itu makanannya banyak.
jenisnya macam-macam. Jadi dia termasuk jenis setan yang omnivora ya. Jadi omnivora dia kadang bisa masuk ke makam untuk memakan jenazah-jenazah yang ada di situ. Terus kadang bisa masuk ke rumah untuk menghisap darah penghuni rumahnya. Dan kadang dia juga bisa mengambil janin dari wanita hamil. Jadi mereka masuk ke rumah yang di dalamnya ada wanita hamil, nah terus kandungannya ini dimakan. Nah untuk aja ini sangat berbahaya. Bahkan katanya kalau dia bisa menggoda supaya si pemilik rumah ini tuh menggigit si aswang. Kan aswang menggigit untuk menghisap darah nih, kayak vampir kan. Nah kalau nanti dia bisa menggoda pemilik rumahnya untuk menggigit dia balik, maka si yang menggigit aswang ini juga akan berubah jadi aswang. Wah. Jadi dia menaikkan jumlah populasinya itu dengan cara menggoda. Ini kayak vampir gitu. Suku bus kan. Vampir. Kayak Morrigan Darkstalkers kalau yang main game. Lilith. Gitu. Nah itu sebabnya maka banyak penduduk di Filipina, desa-desa itu yang kalau lagi ada wanita hamil di desanya, terus mereka ronda malam. Terus kalau mereka melihat ada hewan-hewan yang perilakunya aneh, yang diduga anjing aswang, jalan pakai kaki dua gitu. Atau anjing ngudut ngono njaluk korek, Mas njaluk korek. Wah, aswang iki, aswang gitu. Jadi digituin. Nah, cara menanggulanginya kalau ternyata kita ketemu sama aswang, ya tadi aku berhasil menyimpulkan ya, di sini beritanya tidak ada kan. Tapi aku menyimpulkan bahwa ya sama seperti kalau kita ketemu zombie gitu. Jadi ya dibunuh aja. Ya kan? Shotgun. Dibunuh, bisa shotgun, pakai sekop, pakai pemukul baseball di rumah, apa sih, panci kah, apa, pokoknya dibunuh aja. Jangan sampai salah tapi kalau ternyata yang dibunuh bukan aswang, waduh ya, ya masuk penjara ya. Ditangkap reo, kamu ditangkap reo. Loh, gue minggu lalu itu, bukan reo ini. Jadi gitu, cara mengatasinya ya gitu aja. Tapi angel juga, Bang. Kalau dia udah digigit sama aswang. Jadi aswang. Enggak toh, kalau dia digigit aswang kan disedot darahnya kan ya mati toh. Jadi angel ya. Pokoknya ada orang sing entah kenapa pengen gigit kowe, ya berarti kowe aswang lah. Panggil blade. Nah, kalau di Filipina ya, kalau di Indonesia ada yang gigit kamu ya kuyang itu. Kuyang. Ada, jangan beda ini. Beda segmen itu. Udah langsung aja, berarti Monster of the Week hari ini si aswang. Aswang ada fotonya, ada fotonya. Ada fotonya. Ini ada fotonya. Ya, tapi perlu diingat shapeshifter ya, ganti-ganti. Jadi kalau kamu ketemu aswang mukanya enggak kayak gini, ya dia lagi berubah wujud. Bisa berubah jadi bolpen ngono enggak sih? Jadi bolpen. Kayaknya cuman sosok-sosok deh. Jadi makhluk hidup. Iya. Jadi pohon ngono iso. Jadi kayak gitu. Kalau di rumahmu tiba-tiba ada pohon, lah itu aswang. Lu kemarin enggak ada pohon, hari ini ada pohon, iki aswang iki. Aswang jadi tumbuhan. Ya udah gitu aja. Monster of the Week hari ini seperti biasa, kalau kamu mengalami kejadian horor, punya gambar horor, pengalaman horor, video, audio enggak apa-apa. Ya. Misalnya kamu pernah phone sex sama horor sama setan, boleh juga langsung DM kemana Bleng? Langsung ke Instagram @horor_des, S-nya 3 ya. Begitu. Oke. Ya sudah. Sampai jumpa lagi di sini Popok Kusen. Di sini Sableng. Horor Des.